Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk IPA kelas 8, marilah kita lanjutkan kembali untuk sistem gerak pada manusia. Selanjutnya adalah kita akan membahas otot. Otot dalam tubuh kita ada apa saja? Ada otot polos, kemudian otot lurik atau rangka, kemudian ada otot jantung. Nah, dari namanya ini sudah terlihat yaitu letaknya di mana. Kalau otot jantung berarti letaknya di jantung, otot lurik atau otot rangka berarti dia letaknya di rangka, melekat pada rangka. Kemudian kalau otot polos dia itu nanti kita pelajari dia letaknya di mana. Marilah kita bahas satu persatu dulu dari bentuknya. Jadi bentuknya, untuk yang otot polos dia itu bentuknya berbentuk gelondong di kedua ujungnya runcing, kemudian runcing di kedua ujungnya. Seperti terlihat di sini, berbentuk gelondong atau saya gambarkan ya, gelondong dan runcing di kedua ujungnya. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian intinya satu di tengah, inti satu di tengah, begitu. Ya, itu untuk otot polos. Kemudian untuk otot lurik atau otot rangka, dia itu bentuknya panjang dan silindris. Panjang dan silindris. Kemudian untuk jantung juga sama panjang dan silindris, tetapi bercabang. Kemudian untuk jumlah inti dan letaknya, kalau otot polos dia itu intinya satu dan berada di tengah. Sedangkan untuk otot lurik atau rangka dia intinya banyak dan terletak di tepi. Inti selnya banyak dan terletak di tepi. Kemudian untuk otot jantung, dia intinya banyak dan terletak di tengah. Jadi kalau ini otot jantung itu seperti apa ya? Seperti sifatnya itu seperti gabungan dari keduanya gitu ya. Kalau ini otot apa intinya satu di tengah, kemudian inti banyak di pinggir. Sedangkan kalau otot jantung dia intinya banyak tetapi di tengah begitu. Kemudian polanya atau warnanya kalau untuk otot polos ya polos, tidak memiliki garis melintang. Sedangkan kalau untuk otot lurik atau otot rangka dia itu ada garis-garisnya. Seperti lurik begitu. Kemudian kalau yang otot jantung dia sama seperti otot lurik, memiliki garis melintang dan selang-seling seperti lurik begitu. Kemudian untuk sifat kerjanya, kalau otot polos dia itu bekerja di luar sadar kita. Kemudian gerakannya lamban. Maksud bekerja di luar kesadaran kita adalah ketika kita tidur, ketika tanpa kita memerintahkan, otot tersebut, otot polos tersebut akan tetap bekerja. Kemudian kalau otot lurik atau otot rangka dia bekerja di bawah kesadaran kita, otot sadar. Ya, kita memerintahkan misalnya contoh otot rangka ya yang melekat pada rangka kan di sini. Kita ingin mengangkat tangannya, ini kan ya bekerja, ototnya baru bekerja ketika kita sadar memerintahkan untuk bekerja. Itu kemudian gerakannya cepat. Sedangkan kalau otot jantung dia bekerja di luar kesadaran dan gerakannya lambat, bekerja di luar kesadaran kita. Nah, ketika kita tidur, ketika kita diam begitu ya, otot jantung tetap bekerja, jantungnya kan tetap berdetak gitu ya. Kemudian, nah ini untuk letaknya, untuk otot polos letaknya di organ-organ dalam seperti usus, pembuluh darah, dinding rahim. Nah, itulah apa organ-organ dalam tersebut kan ketika kita tidur atau kita tidak ngapa-ngapain ya mereka tetap bekerja. Kemudian sedangkan untuk otot lurik atau otot rangka dia melekat pada rangka sehingga sifat kerjanya secara sadar ketika kita sadar dan kita memerintahkan hal tersebut. Kemudian kalau otot jantung letaknya di jantung dan bekerja di luar kesadaran kita. Iya, seperti misalnya kita tidur, kita pingsan, itu kan jantung tetap berdetak, gitu, tetap bekerja. Gitu, itu untuk otot. Selanjutnya adalah penyakit pada alat gerak manusia. Penyakit pada alat gerak manusia. Yang pertama adalah penyakit pada tulang. Kita bahas dulu penyakit pada tulang ada apa saja.
Nah, pada penyakit pada tulang itu dibedakan lagi dari akibatnya. Kalau akibat kecelakaan itu ada penyakit pada tulang, ada retak tulang, patah tulang, gitu ya. Kemudian untuk akibat kekurangan gizi ada rakitis. Rakitis itu penyakit kekurangan gizi karena kekurangan vitamin D. Kekurangan vitamin D kan ngaruhnya pada tulang juga. Kemudian osteoporosis, kekurangan kalsium menyebabkan tulang keropos gitu ya. Nah, untuk mencegah rakitis ya berarti kita harus mencukupi, tubuh kita harus cukup akan vitamin D. Biasanya apa makanan yang mengandung vitamin D ya? Ikan-ikanan, sarden, tongkol, kemudian salmon dan sebagainya. Kemudian kalau untuk osteoporosis ya berarti kita tubuh kita harus cukup kalsium. Apa saja makanan yang mengandung kalsium? Ada susu, kemudian kacang-kacangan, biji-bijian, kemudian sayuran hijau juga bisa, bayam, brokoli, kemudian ikan-ikanan juga bisa, tongkol, begitu. Itu selanjutnya penyakit pada tulang akibat kebiasaan yang salah. Nah, kebiasaan apa ya? Kebiasaan duduk, kebiasaan tidur, begitu ya. Posisi kita. Untuk kifosis berarti ruas-ruas tulang belakang terlalu membengkok ke depan. Kan tulang belakang seperti ini misalnya, terlalu membengkok ke depan. Nah, berarti dia akan bungkuk kifosis gitu ya, bungkuk belakangnya K, kemudian itu istilahnya adalah kifosis, tulang belakang terlalu condong ke depan. Kemudian lordosis, untuk lordosis berarti dia tulang belakang dia terlalu membengkok ke mohon maaf, untuk yang kifosis itu dia tulang belakang terlalu membengkok ke belakang, tulang belakangnya kan ini membengkok ke belakang kan jadi bungkuk begitu ya. Mohon maaf ya tadi saya salah sebut ke depan. Untuk kifosis tulang belakang terlalu membengkok ke belakang, berarti dia akan membungkuk kifosis gitu ya. Sedangkan kalau untuk lordosis dia itu tulang belakang terlalu condong ke depan sehingga dia akan seperti ini membusung atau istilah Jawanya itu degit begitu ya, membusung. Lalu membusung itu juga tidak baik, namanya penyakitnya adalah lordosis. Kalau tadi bungkuk itu adalah kifosis. Kemudian ketika terlalu condong ke belakang atau terlalu membusung itu adalah lordosis. Sedangkan kalau untuk skoliosis berarti dia terlalu tulang belakangnya membengkok ke kanan dan kiri seperti huruf S begitu ya. Misalnya sukanya duduk miring, nah itu akan menyebabkan skoliosis. Sedangkan selanjutnya adalah kifoskoliosis, berarti gabungan antara kifosis dan skoliosis. Berarti bungkuk, kemudian dia juga belok ke kanan dan kiri. Makanya agar terhindar dari ini, kita harus membiasakan duduk yang baik ketika belajar, ketika main komputer atau membaca. Nah itu duduk tegap dan rileks gitu saja. Itu kemudian itu untuk penyakit pada tulang. Selanjutnya adalah penyakit pada sendi. Ada apa saja? Ada memar. Nah, memar ini terjadi ketika selaput sendi sobek. Nah, mungkin ketika kita itu ya sikunya kepentok meja atau kepentok tembok begitu, nanti akan memar. Nah, itu karena selaput sendinya robek. Selaput kan pembungkus gitu ya. Nah, itu adalah memar. Kemudian urai sendi berarti urai itu ya lepas begitu ya. Nah, hubungan antar tulangnya lepas, mungkin karena kecelakaan atau karena kepleset begitu. Kemudian artritis itu adalah radang pada sendi. Sendinya mengalami peradangan. Kemudian penyakit pada otot ada apa saja? Ada nyeri otot. Nyeri otot itu nyeri ya, otot-ototnya pada nyeri, biasanya dialami oleh orang lanjut usia, orang-orang tua begitu ya. Nah, nyeri otot ini dapat diatasi dengan
pemijatan atau menghangatkan diri. Untuk pemijatan dilakukan oleh orang yang profesional, jangan asal memijat. Kemudian menghangatkan diri bisa dikasih minyak oles hangat begitu, bisa. Kemudian kalau polio itu adalah penyakit pada otot yang disebabkan karena virus. Akibatnya apa? Ketika orang terkena virus polio nanti akan bisa lumpuh. Nah, makanya dulu kita saat kecil itu diberi vaksin polio agar ketika ada virus polio tubuh kita sudah bisa melawan virus tersebut. Kemudian kram, selanjutnya adalah kram terjadi ketika karena aktivitas otot yang berlebihan atau kaget gitu ya, atau kaget misalnya ketika olahraga tidak pemanasan dulu, renang tidak pemanasan dulu, tiba-tiba ototnya langsung berkontraksi secara kuat pas lagi di dalam air begitu. Itu adalah kram. Otot yang berkontraksi secara tiba-tiba dan sangat kuat, itu sangat sakit ya kalau kram ya. Kemudian kesleo itu ya misalnya orang menggunakan high heel, kemudian ada lubang di jalanan, dia ke ceplok, kemudian ya sampai miring gitu untuk tulang pergelangan kakinya. Bisa juga menyebabkan tendon terputus akibat karena tarikan yang kuat dan tiba-tiba. Kan kalau kesleo itu kan tiba-tiba dan sangat kuat, kaget kemudian tiba-tiba begitu ya. Itu untuk kesleo. Kalau kesleo ringan biasanya dapat dilakukan pemijatan, tapi tetap kalau pemijatan itu dilakukan oleh orang yang sudah profesional. Nah, selanjutnya adalah upaya menjaga sistem gerak. Bagaimana saja caranya? Caranya adalah kita dapat berjemur di bawah sinar matahari pagi. Kemudian meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung banyak kalsium. Ini untuk mencegah osteoporosis. Kemudian memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Ya, selain mengandung kalsium, juga kita memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin D agar kita tidak terkena rakitis gitu. Kemudian menghindari kebiasaan duduk yang salah, sebaiknya duduk dengan cara yang benar. Gimana cara duduk yang benar ya? Yang tegak, kemudian yang rileks begitu. Jangan terlalu lumpuh atau terlalu membusung atau miring-miring gitu, itu jangan. Kemudian melakukan olahraga secara teratur, jangan rebahan terus begitu. Kemudian memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Nah, untuk aktivitas fisik ya jangan terlalu santai dan jangan terlalu kelelahan, jangan terlalu diforsir dan jangan terlalu dimanjakan ya. Kita aktivitas fisik yang cukup sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan tubuh kita. Begitu, selesai untuk bab 1 kelas 8 materinya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.